Selanjutnya adalah himpunan bilangan real ya, yang merupakan gabungan dari himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional ya. Nah, himpunan bilangan real ini bisa dinyatakan oleh titik-titik pada sebuah garis lurus ya, yang dikenal nanti sebagai garis bilangan gitu ya. Contohnya ini garis bilangan. Nah, yang ada titik-titiknya ini min 5, min 4, min 3 dan seterusnya sampai 4 ini adalah bilangan bulat. Jadi titik-titik, kalau nanti menggambar grafiknya bilangan bulat itu titik-titiknya ini, bukan garis lurusnya. Kalau garis lurusnya ini adalah lambang dari himpunan bilangan real. Nah, kemudian untuk yang irasional itu mengisi di sela-sela dari bilangan rasional. Itu ada min 5, min akar 5, min akar 2, min akar 3, misalkan akar 2, akar 3, akar 5 dan seterusnya. Pi juga nanti ada di situ, itu nanti saling melengkapi antara bilangan rasional dan bilangan irasional menjadi bilangan real. Nah, sehingga garis bilangan yang selama ini kita kenal itu disebut juga sebagai garis real ya. Kemudian ada suatu cara yang lazim untuk membuat pasangan titik-titik pada garis itu dengan bilangan-bilangan real, yaitu setiap titik menyatakan suatu bilangan real dan setiap bilangan real dinyatakan dengan sebuah titik yang pada garis real itu. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan perkataan titik dan bilangan secara bertukaran. Nanti biasanya dipakai ketika mempelajari di kalkulus atau yang lainnya. Kemudian di sini jika I itu menyatakan sebagai himpunan bilangan irasional dan Q itu himpunan bilangan rasional, nah, maka I digabung dengan Q ya, irasional digabung dengan rasional, ini akan menghasilkan himpunan bilangan real. Selanjutnya adalah bilangan imajiner. Nah, tadi kita mempunyai bilangan real atau nyata. Nah, imajiner ini nama lainnya itu tidak nyata ya, imajiner. Nah, sehingga di sini bilangan-bilangan yang ada, kalau bilangan real itu ada akar 7 atau min akar 7, dan bilangan imajiner itu ada akar min 7. Di dalam akar ada bilangan negatif ya. Dan di sini kan tidak bisa dibayangkan bilangannya seperti apa, maka dinamakan sebagai bilangan imajiner. Jadi yang ada di dalam akar itu bilangan-bilangan negatif, baik nanti akarnya akar min 7 maupun nanti ada min akar min 7, itu nanti masuk dalam bilangan imajiner. Nah, himpunan dari semua bilangan imajiner ini disebut sebagai himpunan bilangan imajiner. Biasanya dilambangkan dengan J, huruf J besar ya. Yang di sini nanti kita akan memperoleh bahwa R atau himpunan bilangan real ini saling asing dengan himpunan bilangan imajiner. Salah satu contohnya misalkan akar min 2 itu bisa dinyatakan dengan akar 2 kali akar min 1, sebagaimana aturan perkalian dalam bentuk akar ya.
Kemudian dari akar -1 ini kita bisa membuat simbolnya sebagai I ya. Jadi I adalah akar -1 ya, itu sehingga nanti akar -2 bisa kita tulis sebagai akar 2 kali I ya, akar 2 kali I atau I akar 2 atau I akar 2 dengan ketentuan I kuadratnya ini sama dengan -1 ya. Tadi dari I itu akar -1 sehingga di sini kita bisa mendapatkan akar -3 itu bisa kita tulis I akar 3, akar -4 bisa kita tulis I akar 4. Selanjutnya adalah bilangan kompleks ya. Nanti himpunannya kita sebut sebagai himpunan bilangan kompleks. Himpunan bilangan kompleks ini nanti merupakan gabungan dari himpunan bilangan real digabung dengan himpunan bilangan imajiner ya. Jadi kita punya J tadi himpunan bilangan imajiner, kita juga punya R himpunan bilangan real, gabungannya nanti adalah himpunan bilangan kompleks yang kita misalkan lambangnya sebagai K besar ya. Gabungan J dan R ya, J gabung R itu nanti kita memperoleh himpunan bilangan kompleks atau K. Bilangan kompleks dapat dinyatakan nanti ya sebagai ini Z ya, Z sama dengan A plus BI dengan ketentuan A dan B nya bilangan real dan I nya itu nanti dari akar -1 atau I kuadrat sama dengan -1. Jadi A ini nanti disebut sebagai bagian dari realnya, sedangkan B nya nanti disebut sebagai bagian dari imajinernya. Nah, contoh dari bilangan kompleks itu misalkan ini Z1 misalnya 2 plus 3I tadi dari A plus BI, jadi A nya itu 2 ya. Ini maaf, ini mestinya sama dengan bukan min ya. Jadi A sama dengan 2, B nya sama dengan 3. Kemudian Z2 misalnya 5 min 4I sehingga A nya 5 dan B nya itu min 4. Ini kalau kelihatan jelas A plus BI nya. Nah, sekarang kalau misalkan Z3 sama dengan min 6, ini maka kita memperoleh A nya itu min 6, B nya 0 ya. BI atau 0I kan di sini tidak ada, hanya tinggal 6 min 6 yaitu A nya. Z4 misalnya 2I, maka di sini A nya yang 0 ya, B nya 2, tinggal BI saja 2I. Itu contoh dari bilangan kompleks. Selanjutnya dari beberapa pembahasan terkait himpunan bilangan tadi, beberapa himpunan bilangan, kita akan mencoba untuk melihat keterkaitannya melalui diagram Venn ya. Misalkan kita mempunyai N itu sebagai himpunan bilangan asli, kemudian C himpunan bilangan cacat, Z itu himpunan bilangan bulat, Q himpunan bilangan rasional, kemudian R himpunan bilangan real, dan K yang terakhir himpunan bilangan kompleks. Kita akan membuat diagram Venn-nya akhirnya menjadi seperti ini. N itu berada di dalam C,
ya, tadi kita mengetahui N itu subset C ya, jadi di C itu masih ada 0 ya di luar N, kemudian di atasnya C ada Z, jadi tadi kita mengetahui C itu subsetnya Z, C itu subsetnya Z, di luar C ada bilangan bulat negatif ya, kemudian di atasnya Z ada Q ya, Z itu subsetnya Q ya. Z itu subsetnya Q, di luarnya Z itu masih ada bilangan pecah ya di dalam Q ya, kemudian di atasnya Q ada R, bilangan real, jadi di sini yang tidak atau di luarnya Q itu ada bilangan irasional yang ada di dalam R, kemudian di atasnya R ini ada K, himpunan bilangan kompleks, di luarnya R ini ada himpunan bilangan imajiner di dalam K, sehingga kita peroleh selisih atau C dikurangi N ini kita peroleh himpunan yang isinya 0 ya, Z dikurangi N ini ada bilangan bulat negatif, kemudian Q dikurangi Z itu ada bilangan pecah atau tadi kita lambangkan sebagai P, R dikurangi Q ada bilangan irasional, kita lambangkan sebagai I, kemudian K dikurangi R ini ada bilangan imajiner yang himpunannya kita lambangkan sebagai J.